Baik, perkenalkan nama saya Antonio Marcelino Silaban. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan perusahaan bernama Patagonia. Patagonia sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh pemuda bernama Yukoi Choi pada tahun 1997. Dirinya sangat hobi mendaki pada saat itu, dan ia memiliki ketidaksukaan di mana pada saat itu para pendaki sering sekali meninggalkan paku tebing saat mendaki tebing, dan itu merusak bebatuan tebing dan pemandangan tebing itu sendiri. Jadi ia menciptakan suatu paku tebing yang dapat digunakan kembali dan tidak akan merusak tebing itu lagi. Nah, dari ambisinya saat itu, ia mendirikan perusahaan bernama Patagonia. Patagonia sendiri berasal dari nama pegunungan yang berada di daerah selatan Amerika Selatan. Selanjutnya, Patagonia memiliki fasilitas Blue Tools dan Warmwear kepada para customer-nya, di mana para pembeli akan diberikan garansi seumur hidup kepada pakaian atau barang yang mereka beli dari perusahaan Patagonia. Lalu, apabila barang tersebut rusak, akan dikirimkan kepada pabrik Patagonia dan diusahakan untuk dikembalikan seperti semula. Apabila memang tidak bisa karena rusak parah, akan didaur ulang dan dijual lagi sebagai pakaian workwear. Nah, Patagonia ini memiliki tujuan khusus untuk memproduksi pakaian yang berkualitas tinggi dan tidak merusak alam. Itulah alasan mengapa saya memilih perusahaan Patagonia. Baik, di sini saya membuat aplikasi Ubu sebagai imitasi dari perusahaan Patagonia. Di sini apa yang saya miliki sebagai imitasinya adalah pertama sales, purchase, inventory, manufaktur, website, dan sistem rekrutmen. Pertama dari sistem rekrutmen, para orang yang ingin mendaftar sebagai aplikans atau misalnya sales manager di sini itu dapat membuat CV dan masuk ke job page-nya langsung untuk apply sebagai sales manager. Lalu manufaktur adalah bagian di mana perusahaan dapat membuat sebuah produk dari bahan mentah yang mereka beli ke supplier. Nah, purchase adalah bagian di mana saat perusahaan membeli barang mentah ke si supplier. Ini ada yang mengaturnya. Misal saya ingin membuat sebuah pembelian, saya dapat membuat nama vendornya, lalu add produk apa yang ingin saya beli. Misal di sini ada fiber, saya akan membeli fiber seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sales. Sales ini adalah bagian saat pembeli ingin mencoba membeli pakaian dari perusahaan Patagonia. Di sini adalah contoh pembeliannya yang saya buat sendiri. Lalu bagian inventory. Nah, bagian inventory ini adalah bagian yang menghimbau atau mengawasi seluruh pergerakan yang terjadi pada perusahaan Patagonia. Sekian sistem Udu yang bisa saya beri. Baik, selanjutnya adalah alur inbound dan outbound dari perusahaan Patagonia itu sendiri. Misalnya di sini, perusahaan Patagonia itu membeli alat mentah atau sumber bahan baku dari pabrik, dari supplier, dan dibuat di pabriknya, lalu dijahit dan diantarkan ke pusat distribusi utama di Reno, Nevada atau Belanda. Lalu disetor ke grosir-grosir, ini adalah bagian outbound-nya. Disetor ke grosir-grosir atau toko retail resmi milik perusahaan Patagonia sendiri. Lalu Patagonia sendiri juga memiliki toko e-commerce, yaitu website yang tadi saya buatkan di Udu, di mana pembeli dapat bisa membeli dari sana dan akan dikirimkan oleh drivernya. Lalu dari ketiga bagian ini bakal akan sampai ke konsumen akhir. Nah, bila konsumen akhir ingin mengembalikan barangnya untuk dijadikan warmwear atau ingin dicoba garansinya, akan diantarkan ke logistik balik, atau bisa kalau mereka daerahnya dekat dengan pusat distribusi utama. Nah, apabila bisa dikembalikan, akan dikembalikan. Namun apabila butuh perbaikan lebih lanjut, akan diberikan ke pusat perbaikan, lalu bisa diperbaiki. Nah, terus apabila kalau hancur total bagaimana? Kalau hancur total, barang tersebut akan di-recycle dan dijadikan warmwear. Begitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.